Presiden Prabowo Subianto tiba di tanah air setelah melakukan kunjungan kenegaraan ke India dan Malaysia. Presiden Prabowo tiba pada hari Senin malam sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Presiden di Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma Jakarta disambut oleh Pangdam Jaya Maijen Rafael Granada Bay dan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto. Prabowo memulai lawatan sejak Rabu 23 Januari 2025. Pertama, Prabowo berkunjung ke New Delhi, India, menerima upacara penyambutan kenegaraan dari Presiden India, Draupadi Murmu, dan Perdana Menteri Narendra Modi. Usai kunjungannya di India, Kepala Negara melanjutkan rangkaian kunjungan ke negaraannya ke Kuala Lumpur, Malaysia. Berdasarkan keterangan resmi Sekretariat Presiden, Prabowo beserta rombongan lepas landas dari Pangkalan Tentara Udara Diraja Malaysia, Subang sekitar pukul 18.25 waktu setempat. Selama 4 hari, Presiden Prabowo Subianto melakukan lawatan kenegaraannya ke India dan Malaysia. Banyak agenda yang dibicarakan dalam lawatan tersebut, salah satunya adalah memperkuat kerjasama bilateral antara Indonesia dan India, serta Indonesia dan Malaysia. Sejak Kamis pekan lalu, Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kenegaraan ke India dan Malaysia. Di India, kedatangan Presiden Prabowo disambut dengan upacara penyambutan kenegaraan dari Presiden India Draupadi Murmu dan Perdana Menteri India Narendra Modi. Dalam kunjungannya, Presiden Prabowo menghadiri perayaan Hari Republik India ke-76 sebagai tamu kehormatan. Di acara ini, Indonesia turut berpartisipasi dalam sebuah parade TNI, yaitu pasukan defile TNI dan gendang suling Canka Lokananta dari Akademi Militer. Picture perfect positioning. What a visual treat. Proud moment for our chief guest too, as the band goes past the saluting base. Snare drum. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto juga menghadiri acara resepsi diplomatik at home reception yang digelar di Rashtrapati Bhavan. Acara ini menjadi tradisi India untuk menghormati tamu kehormatan utama dalam peringatan Hari Republik India. Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi atas undangan dan sambutan yang hangat dari pemerintah India. Menurut Presiden, India merupakan teman baik dan salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Dari hasil kunjungannya ke India, para pemimpin negara sepakat untuk memperkuat kemitraan Indonesia dan India di berbagai sektor seperti perdagangan, pariwisata, investasi, energi, infrastruktur, dan teknologi digital. I would like to just express my deepest appreciation and the great honor I've received today. I've been invited officially to India, Indonesia considers India a very great friend. India was one of the first country, maybe the first country to recognize our independence, to support us in our struggle for independence. We will never forget what India did to help us. I'm really honored today, and I'm doubly honored that tomorrow I will be the chief guest at your Republic Day parade. So, Madam President, I would like to express my deepest thanks. Excellency Prime Minister Modi,
just like to express to you that I'm committed to promote closer cooperation, closer partnership with India. That is my determination. Thank you very much. Hasil survei terbaru yang dirilis Lembaga Indikator Politik Indonesia mengungkap Gen Z atau generasi yang lahir pada 1997 sampai 2012 mendominasi kalangan yang puas dengan kinerja Presiden Prabowo Subianto. Hal itu terungkap dalam survei tentang evaluasi 100 hari kerja Presiden dan Kabinet Merah Putih yang dilakukan Indikator Politik Indonesia. Menurut Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, angka kepuasan Gen Z mencapai 81,7%. Ia menyebut angka ini juga berperan dalam kemenangan Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 secara umum. Angka kepuasan publik terhadap 100 hari kinerja Presiden Prabowo cukup tinggi, yakni 79,3%. Ia mengungkap setidaknya ada lebih dari 20 alasan yang melatar belakangi kepuasan 1.220 responden dari seluruh provinsi terhadap kinerja Prabowo. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta PSSI segera berbenah untuk memperbaiki performa Timnas U20 usai kalah dari Suriah dalam pertandingan mandiri U20 Challenge Series 2025 di Sidoarjo, Jawa Timur. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyaksikan langsung pertandingan Timnas U20 melawan Suriah dalam lanjutan ajang mandiri U20 Challenge Series 2025 di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur. Gibran datang bersama dengan anaknya Jan Etes dan disambut langsung oleh panitia pelaksana pertandingan. Wapres menonton langsung aksi Timnas U20 dari tribun VIP. Kehadirannya di tribun penonton merupakan bentuk dukungan moral bagi skuad Garuda Muda. Meski Timnas U20 sudah berusaha menampilkan performa terbaik, namun pertandingan dimenangkan oleh Timnas Suriah. Usai pertandingan, Gibran menyempatkan diri untuk menyapa dan menyalami puluhan supporter yang hadir di stadion. Tak hanya itu, Wapres turut menerima ajakan foto bersama dari para supporter, mulai dari tribun penonton hingga keluar stadion. Sebelum meninggalkan stadion, ia pun menyempatkan diri berbincang mengenai fasilitas yang ada di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Sementara menanggapi hasil pertandingan antara Timnas U20 melawan Suriah, Gibran melalui Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Wakil Presiden meminta agar pertandingan melawan Suriah dijadikan sebagai pengalaman dan pembelajaran untuk perkembangan ke depan. Menurutnya PSSI harus segera memperbaiki performa Timnas U20 agar bisa tampil lebih baik di laga-laga mendatang. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, tim TV One mengabarkan. Menjelang Imlek, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan keluarga menikmati semarak Imlek di Pasar Pecinan Atom, Surabaya, Jawa Timur. Warga menyambut Wapres dengan antusias. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka beserta istri dan putra-putrinya menikmati suasana persiapan perayaan Imlek di Pasar Pecinan Atom, Surabaya, Jawa Timur. Pasar pecinan tertua yang telah ada sejak tahun 1950-an. Wapres dan keluarga disambut pertunjukan barongsai. Setelah menikmati pertunjukan barongsai, Wapres dan keluarga kemudian memasuki toko pernak-pernik Imlek dan menerima gelang dari pedagang bernama Sujani. Sujani merasa senang karena tokonya didatangi orang nomor 2 di Indonesia. Sujani berharap pemerintah dapat memberikan kelonggaran impor barang khusus Imlek yang didatangkan dari Cina. Sebagai pedagang ya kita merasa senang ya dikunjungin, terutama Pak Gibran ya langsung turun ke kita ya lihat gimana kita sehari-harinya di Pasar Atom.
Tadi sepertinya ngasih sesuatu ke Bapak Gibran, Ibu. Apa maknanya itu, Bu? Itu maknanya itu kan tahun ular, gantungan ular itu kan terutama untuk tahun ini kan memang tahun ular. Jadi saya kasih kenang-kenangan untuk Pak Gibran. Dengan harapan apa, Ibu? Harapannya ya ke depan semoga kita semuanya dipermudahkan untuk kita-kita ya yang mau berbisnis, terutama barang-barang impor. Ibu kaget nggak, Bu, tadi? Oh, kaget sekali. Sebelumnya belum ada dikasih tahu bahwa mau datang Pak Gibran? Ada tadi pagi, tapi ya sudah dadakan sekali. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan mengunjungi sejumlah acara di Jawa Timur, diantaranya ke kawasan perkampungan Tionghoa. Dari Surabaya, Jawa Timur, Zainal Azhari, TV One mengabarkan. Lalu apa saja agenda Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Surabaya? Kita sudah menuju ke Goldi Gumilang. Halo Goldi, bagaimana? Apa saja aktivitas dari Gibran Rakabuming Raka di Surabaya? Ya, selamat sore rekan dan juga pemirsa. Benar sekali, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka beserta keluarga tadi siang sekitar pukul 11.30 datang ke Pasar Atom Surabaya, di mana ini merupakan pasar pecinan tertua di kota Surabaya. Tadi sekitar pukul 11.30, Gibran Rakabuming Raka beserta keluarga, dalam hal ini adalah istrinya, yakni Selvi Ananda, serta kedua anaknya, Jan Etes dan juga Lalembah Manah, datang ke Pasar Atom untuk menyambangi beberapa tempat. Gibran Rakabuming Raka dan juga keluarga tadi sempat masuk ke toko di belakang kami ini pemirsa untuk melihat pernak-pernik Imlek yang dijual di lokasi ini. Mengingat untuk hari esok ini sudah perayaan ataupun tahun baru Imlek di 2025. Selain di lokasi ini atau menyambangi pernak-pernik toko pernak-pernik Imlek, Gibran Rakabuming Raka beserta keluarga juga sempat menyambangi ke tempat makanan atau food court di Pasar Atom ini dan menikmati sejumlah makanan di lokasi ini. Tadi ada juga hiburan barongsai yang menyambut kedatangan Wakil Presiden Republik Indonesia. Selain pertunjukan barongsai, Wakil Presiden Republik Indonesia juga ditemani oleh PJ Gubernur Jawa Timur, Andi Karyono, dan juga Direktur dari Pasar Atom. Selain itu juga kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka selain di lokasi ini pemirsa, setelahnya sekitar pukul 1 siang tadi menyambangi warga di Kecamatan Kapasan, Kota Surabaya, di mana di lokasi tersebut ia membagikan sejumlah sembako dan juga alat tulis untuk warga-warga di daerah Kapasan. Selain itu, selain pada hari ini, pada hari kemarin, Wakil Presiden Gibran juga menyambangi Sidoarjo, di mana ia bersama anaknya, Jan Etes, menyaksikan pertandingan sepak bola Timnas U20 saat melawan Timnas Syriah U20. Namun pada laga tersebut di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Indonesia U20 harus kalah 2-0 dari Timnas Syriah U20. Selain itu juga di lokasi tersebut ia mengatakan untuk perbaikan dari Timnas U20, mengingat ini merupakan ajang uji coba Timnas U20 jelang nanti akan melaksanakan atau menjalani Piala Asia U20 yang berada di Cina. Selain itu pemirsa, di lokasi ini tadi Gibran juga tidak banyak menyampaikan statementnya, ia hanya bilang jalan-jalan saja ke awak media. Sementara itu kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Goldi Gumilang langsung dari Surabaya. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, Wakil Menteri Kebudayaan Wamenbud Giring Ganesa berkunjung ke Lasem, Rembang, Jawa Tengah. Selain mendata tempat bersejarah, Giring juga mengupayakan agar kelenteng Cuan Kiong menjadi cagar budaya nasional. Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesa mengunjungi sejumlah lokasi bersejarah di Lasem, Rembang, Jawa Tengah. Di antaranya Kelenteng Cuan Kiong, kelenteng tertua di Jawa yang terletak di Desa Soditan. Didampingi sang istri, Giring memotret keindahan bangunan kelenteng dan mencoba ciamsi, yaitu ramalan tradisional Tionghoa. Sementara,
Sinolog dan Periset Kebudayaan Tionghoa Agni Malagina memaparkan sejarah budaya Tionghoa di Lasem, mulai dari asal-usul kelenteng Chu An Kiong hingga legenda kutukan Margahan. Menurut Giring Ganesa, ia telah mengunjungi beberapa kelenteng lain yang ada di Indonesia, dan Giring menilai kelenteng Chu An Kiong memiliki arsitektur yang luar biasa. Kelenteng Chu An Kiong saat ini sudah berproses masuk sebagai cagar budaya nasional. Giring berjanji akan memberikan dukungan maksimal mengusahakan secepat mungkin agar kelenteng Chu An Kiong masuk kategori cagar budaya. Jujur, pernah ke beberapa kelenteng di seluruh Indonesia. Ya, saya rasa memang ini yang kelenteng ini termasuk yang paling artefak-artefaknya luar biasa. Di sebelah sana ada tandu yang umurnya 600 tahun, terus habis itu patung-patung yang umurnya udah mungkin 500 tahun. Arsitektur juga luar biasa, Ibu Manggar, dan masih disimpan, dijaga dengan baik oleh komunitas dan juga yayasan yang di sini. Jadi terima kasih sekali sudah merawat. Sementara, selain mendata tempat bersejarah, kunjungan Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesa juga untuk napak tilas sejarah masuknya Tionghoa ke Lasem bertepatan dengan momen menjelang Imlek. Dari Rembang, Jawa Tengah, Abdul Rahim, TV One, mengabarkan. Menteri Agama Nasaruddin Umar menjadi pembicara dalam peringatan Isra Mi'raj di Masjid Istiqlal, Jakarta. Dalam kesempatan itu, Mendag mengatakan peristiwa Isra Mi'raj mengajarkan pentingnya hubungan sosial dan spiritual dalam kehidupan. Peringatan Isra Mi'raj di Masjid Istiqlal dihadiri oleh ribuan jemaah sejak pagi hingga malam. Mereka hadir untuk mendengarkan ceramah dari sejumlah ulama, termasuk Menteri Agama Nasaruddin Umar. Dalam ceramahnya, Menteri Agama menyampaikan pentingnya hubungan sosial dan spiritual dalam kehidupan. Menurutnya, keberagaman seseorang tidak hanya diukur melalui ritual ibadah, tetapi juga hubungan baik dengan sesama manusia merupakan bagian penting dalam menjalankan nilai-nilai keislaman. Dalam kesempatan itu, Menteri Agama juga menyambut baik rencana Dewan Masjid Indonesia yang akan membangun 10 masjid di Gaza, Palestina. Nasaruddin menegaskan, menyumbang pembangunan rumah ibadah merupakan hak asasi sebuah orang. Ya, membangun rumah ibadah itu hak asasi setiap umat beragama, ya, dimanapun juga. Nah, kalau di sana Palestina membutuhkan masjid, itu hak asasinya juga orang untuk menyumbang. Jadi membangun masjid itu bisa pribadi, bisa juga organisasi, mungkin juga bisa negara, ya. Jadi kita lihat nanti perkembangannya. Tapi yang jelas bahwa setiap umat beragama itu membutuhkan rumah ibadahnya, dan itu hak asasi setiap orang. Dan itu saya kira kita perlu salut, ya, kalau ada yang ingin berpartisipasi untuk mendirikan masjid-masjid yang sudah hancur di situ, ya. Itulah girah keislaman kita. Kalau memang ada yang berpartisipasi, ya saya kira pahalanya bukan saja di dunia tetapi juga nanti di akhirat nanti kelak. Selain Menteri Agama, sejumlah pendakwah kondang juga menyampaikan ceramah Isra Mi'rajnya di Masjid Istiqlal, di antaranya Quraisy Shihab dan Habib Ja'far. Dalam ceramahnya, Quraisy Shihab berpesan agar peringatan Isra Mi'raj dapat menjadi momen untuk meningkatkan keakraban antara masyarakat meski berbeda-beda agama. Sementara Habib Ja'far dalam ceramahnya mengingatkan umat Islam tentang pentingnya sholat yang khusyuk agar tidak terjerumus dalam kemaksiatan. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Malam ada lagi loh, ya. Oh iya, ya betul. Kita ke kabar lainnya, pemirsa. Belasan tahun tak mudik, Ketua DPR RI Puan Maharani memanfaatkan libur untuk pulang kampung ke Desa Tanjung Raman, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Puan ditemani suami dan kedua anaknya menyempatkan ziarah ke makam keluarga dan leluhur. Ketua DPR RI Puan Maharani pulang kampung ke Desa Tanjung Raman, Kecamatan Ujanmas, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Puan ditemani suami dan kedua anaknya, serta sepupunya Giri Ramanda Kimas. Puan bersama keluarga tampak bersemangat berjalan kaki sekitar 3 km untuk berziarah ke makam leluhurnya, yakni ke makam Syekh Ibrahim Papa atau yang dikenal dengan Puyang Ramatuan.
Usai berziarah, Puan kemudian menyambangi rumah kakeknya atau ayah dari almarhum Taufik Kemas yang sejak pagi telah dipadati masyarakat yang ingin bertemu langsung dengan dirinya. Puan Maharani mengaku sudah sekitar 15 tahun tidak pulang kampung. Bersilaturahmi dengan sanak saudara yang sudah lama belum sempat dikunjungi. Ada berapa tahun lo baru ke sini lagi, Bu? Apa? Berapa tahun lo ke sini lagi, Bu? Udah hampir 15 tahun. Waktu masih kecil itu, Pak? Iya, masih muda. Jadi orang ini, Bu? Alhamdulillah semuanya masih hangat menyambut saya, masih menganggap persaudaraan itu penting dalam silaturahmi. Bu, ada kenangan apa, Bu, di desa ini, Bu? Ya ini dulu kakek leluhur saya, kakek nenek saya ada di sini, semua saudara-saudara saya ada di sini dari pihak almarhum Pak Taufik Kemas. Lama tak pulang kampung, Puan mengaku terharu dan bahagia. Kehadirannya di desa asal ayahnya tersebut disambut hangat dan antusias oleh keluarga dan masyarakat. Dari Muara Enim, Sumatera Selatan, Kiki Habibi, Ika Anggraini, TV One mengabarkan. Menteri Pekerjaan Umum atau PURI Dodi Hanggodo mengunjungi Waduk Sermo di Kecamatan Kokap, Kulon Progo, Yogyakarta. Ia bertemu dengan para petani yang tergabung dalam Perkumpulan Petani Pemakai Air atau P3A Sekulon Progo. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau bendungan Sermo beserta fasilitas penunjangnya dalam kunjungan kerjanya ke Kulon Progo, Yogyakarta. Di sini, Menteri PU menjawab kekhawatiran para petani sekitar waduk akan terjadinya sedimentasi di Waduk Sermo yang berakibat pada berkurangnya volume air waduk. Kalau Sermo sebenarnya waduk paling oke dibanding yang lain-lain in terms of sedimentasi ya, kan di sini ada balai konservasi ya. Ada balai konservasinya Pak Raja Juli, jadi lebih terkontrol lah dibandingkan yang lain-lain. Yang paling parah tuh malah justru Jati Gede, Jatiluhur tuh parah banget tuh. Sutami itu jauh lebih parah, jauh. Ini mah lebih oke lah, lebih oke. Memang ada tapi nggak separah Jatiluhur yang gede-gede gitu, nggak separah itu. Ya jadi masalah bukan sedimentasi di hutan, sedimentasi di areal di luar hutan, area penggunaan lain. Karena kan Dodi menambahkan, sedimentasi di Waduk Sermo termasuk kategori wajar. Ini antara lain berdasarkan kondisi air waduk yang cenderung jernih, tidak keruh karena lumpur. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Ari Wibowo, TV One mengabarkan. HUT ketiga Komando Operasi Udara Nasional atau Kopsudnas Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara dalam meningkatkan kemampuan sumber daya manusia untuk menghadapi perang modern. Korps Udara Nasional beserta jajaran diminta untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya sehingga TNI Angkatan Udara dapat mengoptimalkan alutsista modern. Selain itu, Kopsudnas dapat meningkatkan sinergi dan kolaborasi baik antar satuan di TNI AU maupun antar matra di TNI hingga dengan komponen bangsa lainnya. Pangkopsudnas Marsyatedi Rizali Hadi menyampaikan, pihaknya telah menyiapkan sumber daya manusia, salah satunya dengan mengirimkan sejumlah prajurit ke Prancis untuk berlatih mengoperasikan alutsista yang akan datang. Nasional sebagai penjaga kedaulatan udara negara Republik Indonesia sesuai dengan tugasnya sebagai Kotama Ops, kita melaksanakan operasi pertahanan udara dan operasi udara lainnya sesuai dengan perintah Panglima TNI dan juga sebagai Kotama Pembinaan atau Kotama BIN, Korps Udara Nasional senantiasa membina dan menyiapkan kesiapsiagaan dalam melaksanakan operasi udara.
Pemirsa, pemerintah Indonesia telah mengirimkan nota diplomatik kepada pemerintah Malaysia dan menyesalkan atas insiden penembakan terhadap 5 pekerja imigran Indonesia. Selain itu, pemerintah juga telah mendapatkan akses untuk memastikan proses pemulangan jenazah WNI dan bertemu dengan korban luka-luka. Satu orang pekerja migran Indonesia meninggal dunia dan 4 orang lainnya mengalami luka-luka dalam insiden penembakan yang dilakukan oleh aparat maritim Malaysia di perairan Selangor, Malaysia. Pasca insiden ini, pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri telah berkoordinasi dengan KBRI Kuala Lumpur dan Polis Diraja Malaysia atau PDRM. KBRI Kuala Lumpur telah mengirimkan nota diplomatik kepada pemerintah Malaysia dan menyesalkan atas insiden penembakan terhadap 5 pekerja migran Indonesia yang menewaskan 1 orang WNI. Satu sisi, ya, kita memahami sudah menjadi kedaulatan Malaysia untuk melakukan penegakan hukum. Namun di sisi lain tentunya kita juga menyesalkan bahwa insiden ini akhirnya menimbulkan jatuhnya korban jiwa dan juga 4 mengalami luka-luka tembak. Nah, untuk itu KBRI Kuala Lumpur telah mengirimkan nota diplomatik kepada pihak Malaysia ya, untuk meminta ya, pertama tentunya menyesalkan adanya jatuhnya korban dan kemudian kita juga mendorong diberikannya segera akses ke konsuleran untuk bertemu dengan warga negara kita. Dan yang ketiga, kita juga mendorong dilakukannya investigasi secara menyeluruh terhadap peristiwa ini. Termasuk apakah tembakan yang dilakukan oleh aparat APMM itu sudah sesuai prosedur, ataukah kemungkinan adanya excessive use of force, penggunaan kekuatan yang berlebihan itu terjadi dalam peristiwa ini. Pemerintah juga telah meminta untuk mendapatkan akses ke konsuleran untuk memastikan pemulangan jenazah dan bertemu dengan korban luka-luka. Bahwa jenazah satu warga negara kita yang meninggal ditembak dengan inisial B ya telah dapat kita urus dan kita pulangkan. Jadi pihak PDRM telah memberikan izin bagi kita untuk memulasarahkan jenazah dan kemudian mengurus repatriasi jenazahnya ke Indonesia. Nah, saat ini KBRI Kuala Lumpur sedang mengkoordinasikan proses repatriasi tersebut. Untuk 4 WNI yang ada di rumah sakit, kita terus berkoordinasi dengan pihak PDRM dan juga pihak rumah sakit. Kita dapat informasi bahwa kondisi mereka saat ini stabil, mereka sudah mendapatkan perawatan, dan kita nanti akan diberikan akses untuk menemui mereka pada hari Rabu mendatang. Sementara itu, Kemenlu dan KBRI Kuala Lumpur akan terus memonitor penanganan kasus ini oleh otoritas Malaysia dan memberikan bantuan kepada WNI yang menjadi korban. Tentunya kita menunggu hasil penyelidikan yang dilakukan oleh pihak PDRM ya, dan apakah ada langkah penegakan hukum yang dilakukan. Jika itu ada, tentunya dari KBRI Kuala Lumpur akan memberikan pendampingan hukum untuk memastikan hak-hak para WNI kita dapat dipenuhi secara penuh dalam sistem hukum yang ada di Malaysia. Pemerintah Indonesia akan mendorong dilakukannya investigasi secara menyeluruh dalam kasus penembakan yang dilakukan oleh aparat maritim Malaysia di perairan Kepulauan Ru, Selangor, Malaysia. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Kita ke kabar lainnya, pemirsa. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau jembatan Serandakan di Bantul, Yogyakarta yang jebol akibat arus Sungai Progo yang sangat deras. Menteri PU meminta pemerintah daerah untuk segera memperbaiki jembatan tersebut secepatnya. Seperti inilah kondisi jembatan Serandakan di Bantul, Yogyakarta yang selama ini digunakan oleh warga setempat untuk menyeberangi Sungai Progo. Kondisi jembatan terputus karena ground seal atau ambang tanah tergerus derasnya aliran Sungai Progo. Bangunan ground seal di tengah Sungai Progo hingga sisi timur jebol. Bahkan pada sisi timur tebingnya juga ikut ambrol terbawa arus Sungai Progo. Ground seal tersebut diketahui jebol pada hari Minggu dan semakin meluas pada hari Senin kemarin. Bahkan Senin kemarin talut dan tebing yang ambrol semakin melebar hingga daratan.
Menerima laporan tentang kondisi jembatan Serandakan yang rusak parah, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo didampingi oleh Bupati Bantul Abdul Halim Muslih melihat langsung kondisi ground seal jembatan Serandakan tersebut. Usai meninjau kondisi jembatan, Menteri PU menilai kerusakan jembatan disebabkan oleh intensitas hujan yang tinggi, tepatnya di lereng Merapi, dan penambangan pasir yang berlebihan di hulu sungai sehingga membuat arus sungai semakin deras. Ini kan karena akibat penambangan terlalu berlebihan sehingga kemudian mengakibatkan kerusakan masif ke sungai. Ujung-ujungnya ngantem semua bangunan di samping sungai. Maksud penambangan di dekat sini atau berapa yang di hilir? Di hilir. Akhirnya kan makin kenceng kalau sana turun. Ya harus ditertibkan lah. Ya, tapi kan satu sisi kan kita juga sadar pembangunan di Jogja kan butuh pasir, jadi ya mesti ada ini. Jadi kita diskusikan dengan Kementerian Dinas SDM setempat. Kalau jangka waktu dekat apa yang akan dilakukan PUPR untuk mengatasi ini? Ini perbaikan ini ya hasilnya. Segera akan dilakukan perbaikan, Pak. Sebagai upaya perbaikan, Menteri PU segera memerintahkan Pemda setempat untuk memperbaiki jembatan Serandakan. Ia pun meminta Pemda setempat untuk mengkaji ulang kebijakan penambangan pasir di hulu sungai agar tidak berdampak buruk terhadap lingkungan. Sementara itu, setelah menerima kunjungan Menteri Pekerjaan Umum, Bupati Bantul akan segera menerbitkan surat tanggap darurat untuk perbaikan jembatan Serandakan. Dari Bantul, Yogyakarta, Santosa Suparman, TV One mengabarkan. Mendukung program ketahanan pangan, Kodim 1402 bersama Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat serentak menanam padi di Desa Barumbung, Kecamatan Matakali. Polewali Mandar adalah lumbung padi di Sulawesi Barat. Persawahan dengan luas 1 hektar ini berada di Desa Barumbung, Kecamatan Matakali, Polewali Mandar. Kelompok petani bersama Kodim 1402 dan Dinas Pertanian dan Pangan serentak menanam padi sebagai simbol dukungan ketahanan pangan yang menjadi program unggulan Presiden Prabowo. Kabupaten Polewali Mandar merupakan lumbung padi di Sulawesi Barat. Di Kecamatan Matakali saja, luas area persawahan sekitar 2.500 hektar kini dalam pengolahan siap tanam. Program ketahanan pangan diharapkan menjadi penyemangat para petani untuk lebih produktif. Kegiatan ini kita laksanakan berkolaborasi dengan pemerintah daerah Kabupaten Polewali Mandar untuk mensukseskan program pemerintah dalam rangka mencapai swasembada pangan. Ini merupakan program Bapak Presiden yang kita tindak lanjuti di wilayah khususnya Kabupaten Polman. Mudah-mudahan target yang ditetapkan di kita bisa kita capai dalam rangka mendukung program Bapak Presiden swasembada pangan. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Tamrin, TV One mengabarkan. Pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka menginjak 100 hari pada hari ini, 28 Januari 2025. Sejumlah hasil survei menunjukkan mayoritas masyarakat Indonesia puas dengan kinerja dan program-program besutan Prabowo. Hari ini 28 Januari 2025, tepat 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran. Beberapa hasil survei menunjukkan mayoritas besar masyarakat menyatakan puas dengan kinerja pemerintahan Prabowo Gibran. Hasil survei terbaru dari Indikator Politik Indonesia menunjukkan 79,3% responden menyatakan puas dengan kinerja Presiden Prabowo selama 3 bulan Prabowo menjabat sebagai Presiden. Publik menilai Presiden Prabowo memiliki ketegasan dan wibawa, kinerja yang sudah terbukti hingga banyak program unggulan yang mulai terrealisasi. Jadi meskipun kondisi daya beli menurun, tetapi masyarakat masih memberi kesempatan. Itu tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua, itu berkaitan dengan sikap partisan. Kalau kita lihat, approval Pak Prabowo yang tinggi, itu datang dari 2 segmen utama besar pemilih kita. Satu, pemilih Pak Prabowo sendiri yang memilih Pak Prabowo dari 2014, kemudian 2019,
kemudian 2024. Jumlahnya itu cukup besar, sekitar 45%. Jadi mereka yang tiap pemilu memilih Pak Prabowo. Sebelumnya, hasil survei LSI Denny JA menunjukkan tingkat kepuasan terhadap 100 hari kerja Prabowo Gibran berada di atas 80%. Ya, pertama kita melihat bahwa dengan metodologi yang kita gunakan itu ternyata ada 9 program yang dianggap positif oleh publik. Jadi 9 program itu ada yang positif oleh publik, kemudian ada 3 yang teratas negatif. Jadi 9 program itu mulai tadi makan bergizi gratis, kemudian juga ada swasembada pangan, kemudian juga ada rehabilitasi. Selama 100 hari kerja, Presiden Prabowo memang sudah merealisasikan sejumlah program populis alias pro rakyat. Contohnya saja makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis saat berulang tahun, hingga penghapusan piutang macet UMKM. Tak hanya itu, dalam waktu dekat, para guru dan aparatur sipil negara dipastikan mendapatkan kenaikan gaji ataupun tunjangan. Tim TV One mengabarkan.